Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video teguran peringatan keras yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim kepada para ustadz, kepada orang-orang yang membenci Injil, padahal mereka nggak pernah baca sama sekali. Nah, kita langsung saja simak cuplikan videonya, mari kita dengar bersama-sama. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Kiai Haji Saiful Karim, teman-teman ya. Jadi pesan yang disampaikan ini sangat tegas dan pedas ya bagi orang yang benci Injil. Padahal mereka tidak membaca, tidak mengerti Injil yang sesungguhnya. Padahal dikatakan harus diimani. Boro-boro diimani, dibaca saja tidak ya. Tetapi karena bencinya duluan, maka itulah yang diperlihatkan. Nah, saya berharap biarlah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful ini menjadi satu peringatan, satu teguran, sekaligus juga evaluasi bagi saudara sekalian yang membenci Injil. Mestinya sama seperti yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Saiful Karim. Ya, waktu dia minta Injil supaya dibelikan, papanya malah pukul dia. Tetapi akhirnya dia berusaha mengumpulkan uangnya untuk atau demi membeli Injil. Setelah dia punya dan dia katakan dia khatam, dia sudah mengerti dan dia membaca Injil. Nah, itulah sebabnya dia beragama dengan pola pikir yang terbuka. Nah, mestinya kita juga harus belajar demikian, supaya kita itu terbuka. Nah, pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji tersebut, supaya kalau beragama itu kita harus terbuka. Jangan pikirannya yang jelek, yang jahat, dan hatinya yang membenci duluan, sehingga akhirnya kita saling-saling menyerang satu sama yang lain. Dan mestinya tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Nah, kalau kita kritik apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim ya, memang ada banyak orang yang misalnya tidak mengerti salib tetapi benci salib ya. Seperti Ustadz Abdul Somad ya, beberapa tahun lalu videonya memberikan statement yang sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan, dikatakan bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Dan itu kan pernyataan yang tidak benar, pernyataan yang sangat melukai hati orang Kristen. Mestinya Ustadz Abdul Somad tidak memberikan statement yang melukai hati orang Kristen. Nah, itulah sebabnya pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim ini perlu didengar supaya terbuka pikirannya. Dan kalau memang ingin mempelajari Injil secara utuh, ini kan zaman sudah terbuka. Bisa di-download di aplikasi melalui Play Store dan bisa dibaca di situ. Jadi
Jangan bencinya yang dikedepankan, tetapi penasaran atau ingin tahu supaya mengerti ini ternyata agama kekristenan yang mengajarkan di dalam kitab Injil. Supaya terbuka pikiran dan tidak sempit dalam berpikir. Ya, sama juga seperti Ustadz Kainama. Ini Ustadz Kainama ini baca Alkitab tetapi tidak mengerti bagaimana membaca Alkitab dan juga mengerti isi Alkitab yang dibaca. Akhirnya apa? Ketika Ustadz Kainama membaca Alkitab, menafsirkan dengan sesuka hati. Nah, ini yang juga salah. Nah, Ustadz Kainama ini juga adalah Ustadz yang sering kali membaca, mengutip ayat Alkitab dan menafsirkan dengan bebas. Itu juga tidak boleh. Nah, mestinya harus belajar. Kita itu harus belajar terbuka. Jangan mengklaim sesuatu yang kita tidak punya, kita tidak pernah baca, kita tidak pernah pelajari, lalu menuduh dan memberikan statement yang tidak benar. Nah, yang ingin saya tekankan di dalam video ini terkait dengan pesan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Nah, itulah sebabnya berita tentang Injil, Yesus Kristus, kabar baik yang telah datang ke dalam dunia perlu didengarkan oleh banyak orang supaya semua orang yang percaya kepada Dia, menerima Dia, dan mereka juga beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sebagai orang Kristen sedang memberitahukan keselamatan yang sejati melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita kalau mau mendengar Injil, kita perlu belajar bersama. Itulah sebabnya kita perlu membuka hati supaya mengerti Injil. Jangan mengedepankan ketidaksukaan. Kalau begitu kan tidak akan ketemu. Nah, untuk menutup video ini saya akan baca dua bagian ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu adalah pernyataan yang sangat tegas yang disampaikan oleh Yesus sendiri mengenai Dia adalah hidup, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah jalan. Bahwa kita dapat sampai kepada Bapa, hidup kekal selamanya, kita hanya dapatkan ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Percayalah, hidup kekal akan menjadi bagianmu apabila engkau ada di dalam Kristus. Mengapa perlu memikirkan kehidupan kekal? Karena kita dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semua kita akan mati. Tetapi pertanyaannya, sesudah kita mati, kita kemana? Siapa yang menjamin hidup kita? Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjamin hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya video ini boleh menjadi inspirasi, menjadi edukasi, dan memberikan berkat bagi kita. Shalom.